但我们之间不必以主仆相称。可顶级的定灵丹，看起来只有25.6，拜师成功。是啊，排名前几，只是想借机打听一下。师兄。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat, episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-27-nya atau yang ke-151. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Yin Yu sudah menjelaskan mengenai di mana dirinya berasal. Hanya saja ada beberapa ingatannya yang masih belum dapat dipulihkan. Dia juga mengajak Han Li untuk bersama dengannya, sebab ia berjanji akan membantu Han Li naik sampai ke ranah menjadi dewa dan menaiki alam atas, supaya dia itu dapat mengingat kembali seluruh ingatannya. Meskipun begitu, Han Li tetaplah berhati-hati mengambil keputusan. Alhasil, Yin Yu pun mempersilakan Han Li untuk membuat segel darah ataupun kontrak lainnya, agar dia itu dapat percaya kepadanya. Selain itu, Yin Yu juga dapat memberikan roh pada pedang miliknya. Dengan begitulah pedang Han Li dapat menjadi jauh lebih kuat. Han Li setuju, jadi ketika mereka keluar dari gua ini, Han Li dan juga Yin Yu mulai melakukan penyatuan pada pedang guntur milik Han Li. Hal tersebut berhasil dan kita pun diperlihatkan dengan sosok imut yang keluar dari pedang Han Li. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat gadis serigala ini membuat Han Li terkejut, yang ternyata ia adalah Yuying. Ia bisa menjadi gadis yang imut dan juga gadis yang anggun sesuai dengan permintaan tuannya. Yuying berubah bentuk ke wujud aslinya, di mana dia ini sangat sedih karena terus-menerus berada di dalam kegelapan. Dan akhirnya bisa mendapatkan kembali hidupnya. Ia pun mengajak Han Li untuk mengungkap asal-usul dari mana dirinya berasal. Melihat keimutan Yin Yu sempat membuat Han Li terdiam. Terlebih lagi dia terus memberikan godaan kepadanya, sampai-sampai Han Li sulit untuk berkata-kata. Ia memuji Yin Yu yang telah berhasil menjadi jiwa dari pedangnya, tapi dia menganggap hubungan tuan dan murid terlalu berlebihan. Jadi Han Li tidak ingin dipanggil sebagai tuan, melainkan sebagai Han Li saja. Tapi Yuying tetap saja memanggilnya sebagai tuan. Berhubung ia cukup lama terkurung, jadi Yuying terus saja berbicara. Sedangkan di sisi lain, rekan-rekannya tengah menunggu kedatangan Han Li, yang sepertinya mereka itu ingin membicarakan sesuatu yang penting. Mereka pun meminta maaf, yang tentu saja Han Li tahu kalau semua ini pasti berhubungan dengan rubah awan salju. Yuying memberikan pujian kepada akting hebat Han Li. Sebagai bentuk tanggung jawab karena menghilangkan rubah awan salju, mereka pun memberikan pinjaman yang dulu sempat dia minta dari Han Li. Ia bahkan memberikan lebihan dan berencana untuk melakukan pengasingan, karena tidak lama lagi konferensi dunia akan dimulai. Hadiah pada konferensi ini sangatlah besar, jadi tidak akan ada orang yang melewatkan kesempatan itu. Berhubung hal ini adalah murid baru, jadi mereka pun menjelaskan kalau konferensi dunia adalah acara paling agung dari sekte Yunmeng. Berhubung hal ini cukup rumit untuk bisa dijelaskan karena mereka akan berbicara di kediaman Han Li saja. Bagi mereka, konferensi ini merupakan ajang paling tepat untuk menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Mereka bertanya kepada Han Li siapa yang kuat di sekte. Baginya adalah para tetua dan juga para murid muda yang memiliki bakat besar. Hal tersebut mereka benarkan. Jadi sekte akan mencoba mencari murid mana yang memiliki kejeniusan untuk menjadi perwakilan. Sekte tidaklah membedakan status dan juga ranah mereka. Selama usia di bawah 30 tahun, maka mereka dapat berpartisipasi. Jika dapat memasuki posisi 10 besar, maka memudahkan mereka untuk mengikuti upacara pembukaan mata spiritual. Berhubung Han Li masihlah berusia 25 tahun, jadi tentu dia dapat mengikuti kompetisi tersebut. Ia sepertinya tertarik dengan upacara pembukaan mata yang merupakan teknik mata spiritual. Mereka akan menggunakan daun dari pohon suci.
Kompetisi ini juga bertujuan untuk membagi harta dari pohon suci secara adil. Jika mengalahkan 2 sekte pada kompetisi nanti, maka Han Li dapat mengambil setengah dari daun suci. Selain daun pohon suci, terdapat hadiah lainnya. Pemenang utamanya bahkan bisa mendapatkan pil Dingling tingkat atas yang dibuat oleh Zheng Laozu. Tapi tetap saja untuk mendapatkan semua harta ini, mereka harus berada di posisi teratas. 若是能在大会上力压一颗顶级的定灵丹，看起来只有25/6，拜师成功，是啊，排名前几名。 Berhubung seluruh harta itu memang sedang Han Li cari, maka acara ini merupakan sebuah kesempatan besar. Yuyin tahu kalau Han Li tertarik terlebih lagi kepada pohon suci, karena terlalu sulit untuk mendapatkannya. Ia bahkan tidak tahu di mana letak pohon suci berada. Jadi kesempatan ini tidak akan dirinya lewatkan. Yuyin ingat kalau cairan dari pohon suci bisa Han Li murnikan dengan air spiritual Ming dan Xing yang legendaris. Hal itu akan membuat mata Han Li menembus kabut dan batu. Untung saja kompetisi ini dibatasi karena harta karun tersebut bisa menarik perhatian para kultivator hebat. Berhubung Han Li sedang menyamar menjadi murid tahap latihan Qi, maka akan sangat aneh jika dia dapat mengalahkan para murid pembentukan pondasi. Kasihkan berbicara, Yuyin pun jatuh terpeleset. Han Li sudah tahu akan hal itu karena untuk dapat memasuki posisi 10 besar mungkin akan sangat mudah. Tapi jika sampai menjadi pemenang utama, perhatian pasti akan tertuju kepadanya. Maka karena itulah dia harus mencari cara dengan baik. Yuyin setuju dan apa yang Han Li pikirkan. Terlebih lagi mereka tidaklah boleh melewatkan kesempatan besar itu. Harta-harta itu akan membantu Han Li menjadi semakin kuat. 确实太过招摇显眼，总会有大族弟子参加。若是错过了这般良机， Terlihat kalau Mumu datang menemui Han Li, di mana dia sudah tahu kalau muridnya ini akan mengikuti kompetisi ujian pedang. Mengetahui hal ini, Mumu pun meminta Han Li untuk melakukan latihan dengan baik dan dia berharap hasil terbaik bisa dia dapatkan. Selain itu, Mumu juga memintanya untuk tidak memaksakan diri karena takutnya hal itu malah akan melukai akar spiritualnya. Berhubung Mumu adalah guru yang baik, jadi dia akan menonton semua pertandingan Han Li. Mumu pun mengajaknya untuk pergi. Ia hanya akan menonton dan tidak akan ikut serta. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan para murid yang sudah berkumpul. Sesaat kemudian, Han Li bersama Mumu pun telah tiba, di mana Feng segera menyambut kedatangan mereka. Karena sepertinya Feng ini memiliki perasaan khusus kepada Mumu. Tapi Mumu mencoba untuk terus menghindarinya, yang mengakibatkan seluruh perhatian pun tertuju kepada mereka. Sepertinya Mumu dipaksa untuk menikah dengan Feng. Tapi karena Mumu tidak ingin, jadi dia berusaha untuk menjauh. Han Li akhirnya paham mengapa Mumu tidak ingin bertemu dengan keluarga Feng. Mumu mencoba akan memikirkan hal ini jika Rana Feng bisa menyamai dirinya atau bahkan melampauinya. Jadi selama itu jangan harap Feng bisa mendekatinya. Mumu pun mengajak Han Li untuk terus mengikutinya, yang membuat dia juga menjadi pusat perhatian. Selain itu di sini juga terdapat rekan-rekannya, dan akhirnya dia pun kembali dengan Dudong, pria yang sebelumnya sempat Han Li curigai. Berhubung hubungan Han Li denganmu cukup dekat, jadi Dudong yang bertanya mengenai suatu hal, apakah Mumu pernah mengatakan kejadian ini kepada Han Li yang berkaitan dengan komprehensi. Sayangnya Han Li tidaklah menerima informasi apapun dan bertanya balik kepada Dudong apakah dia memiliki informasi dari orang dalam. Seketika saja Dudong menjadi agak terkejut dengan perkataannya. Ia menjelaskan kalau hal itu tidaklah mungkin karena statusnya tidak begitu tinggi. Jadi dia pun memilih untuk berpisah dengan Han Li saja. Selain itu dia berharap kalau kedepannya mereka dapat minum bersama. Yin Yu meminta Han Li untuk memanfaatkan kesempatan tadi, padahal itu sangatlah bagus. Namun Han Li memilih untuk menjauh saja karena Dudong merupakan orang yang cukup dirinya curigai. 牧师叔今日原来是杜兄在下韩立，只是想借机打听一下大会有关的事情。师兄， 对方难道不应该？ Sesaat kemudian, masing-masing tetua telah berkumpul, yang mana mereka juga merupakan perwakilan dari 3 sekte Yunmeng. Tidak yang berlama-lama lagi, kompetisi pertama pada kompetisi ujian pedang akan mereka mulai. Tahap pertama mereka dipersilakan untuk menunjukkan kemampuan unik yang para murid miliki.
Han Li cukup bersemangat karena jika diingat-ingat ini adalah kali pertamanya dia ikut berpartisipasi antara kompetisi sekte. Persiapan mulai dilakukan oleh para tetua. Di sini Han Li ingat betul pernah bertemu dengan gadis ini yang mana dia cukup terpukau akan kemampuannya, yang bisa dengan mudah mengatur 3 susunan formasi besar. Sun Hao sadar betul kalau Han Li tengah menatap tetua mereka. Ia menyarankan untuk tidak terlalu menatapnya terlalu lama karena hal tersebut bisa menarik perhatiannya. Han Li tidak ingin membicarakan hal itu dan memuji perkembangan kultivasinya. Tidaklah bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Sun Hao meminta Han Li untuk tidak berkata seperti itu. Sesaat kemudian kompetisi pun dimulai. Pertama adalah pertandingan antara Yin Jianfang dan Sun Hao. Selanjutnya ada Bai Feng dan Jin Rong. Sun Hao berpamitan dengan Han Li dan setelah dirinya memenangkan pertandingan ini, dia akan mentraktirnya makan. Mereka pun sudah memasuki arena. Terlihat Han Li cukup antusias melihat pertarungan mereka karena sudah cukup lama dia tidak seperti ini. Kembali ke sisi pertarungan di mana perkembangan Sun Hao terlihat cukup meyakinkan. Karena berbagai serangan yang gadis ini berikan sangatlah mudah untuk dapat dirinya atasi. Dirinya bahkan juga masih sempat memberikan serangan balasan kepadanya. Akan tetapi gadis itu tidaklah bisa dianggap remeh, karena serangan Sun Hao juga dapat dirinya atasi dengan mudah. Alhasil serangan mereka masihlah berimbang, hingga Sun Hao pun menemukan sedikit celah dan memanfaatkan hal itu untuk memenangi pertarungan. Pada akhirnya Sun Hao pun dapat menang dan mudah tanpa melukai lawannya. Han Li memuji Sun Hao karena dia melakukan pertarungan yang sangat bagus. Sepertinya para tetua juga berpikiran hal yang sama karena kali ini beberapa murid muda mereka memiliki kemampuan yang hebat. Para tetua akan menyerahkan kompetisi ini kepada para pengurus lainnya, sedangkan mereka akan membicarakan hal penting dulu tentang konferensi ini. Kembali kepada Sun Hao yang diberikan sambutan baik oleh rekan-rekannya. Sesaat kemudian pertarungan selanjutnya akan dimulai, di mana Han Li akan berhadapan dengan Lin Sutong dari puncak Haoyuan. Sepertinya Lin Sutong ini memiliki beberapa penggemar. Ia cukup senang bisa bertemu dengan Han Li, tapi dirinya tidak akan meremehkan kemampuannya karena dia tahu Han Li pasti memiliki begitu banyak trik. Jadi ketika pertarungan baru dimulai, ia langsung saja mengeluarkan Tian Hongman tanpa menggunakan jimat sekalipun. Para murid pun memberikan pujian kepada Lin Sutong dan merasa ini adalah akhir dari Han Li. Hanya saja Lin Sutong belum kunjung melakukan penyerangan dan menunggu Han Li. Dengan santainya Han Li pun mengeluarkan begitu banyak jimat, yang mana dia merasa ini sudah jauh lebih daripada cukup untuk mengalahkannya. Hanya saja jimat-jimat yang dia keluarkan itu terlalu banyak dan telah membuat semua orang terkejut. Karena ini jauh dari apa yang mereka duga. Serangan pun langsung saja Han Li lancarkan dengan harapan hal itu tidak melukai Lin Sutong. Dalam sekali serangan saja, pertahanan yang Lin Sutong bangun pun hancur. Ia pun lari sambil mengaku kalah. Dengan begitulah Han Li bisa menang dengan sangat mudah. Sun Hao dan para murid lainnya sungguh tidak menduga kalau Han Li ini sangatlah kaya. Mereka pun penasaran dari manakah dia berasal. Sedangkan Momo pun senang atas kemenangan muridnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.